Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, insyaallah, tabarakallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk bisa sampai. Tidak terasa kita saat ini sudah sampai di malam ke-27 di bulan Ramadan. Disadari ataupun tidak, Ramadan telah terkemas, Pak. Ramadan telah terkemas. Dan tidak ada kesedihan bagi seorang mukmin yang lebih besar daripada berpisahnya dengan bulan suci Ramadan. Lebih besar penyesalan kita daripada berpisah antara jasad kita dengan nyawa kita. Saat ini ketika ahli kubur ditanya, permintaan apa sekiranya kamu dikembalikan ke dunia? Bukan mobil mewah yang mereka minta, bukan rumah mewah yang mereka minta, bukan tanah yang luas yang mereka minta, bukan jabatan tinggi yang mereka minta, tapi saat dan Ramadan. Mereka hanya meminta sesaat saja di bulan suci Ramadan. Menjerit, menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta sesaat saja di bulan suci Ramadan. Maka bagi kita, janganlah menangis karena kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, karena sejatinya Ramadan akan datang kembali. Tapi menangislah karena kita takut di saat kelak atau nanti tahun depan Ramadan kembali, namun kita telah beranjak pergi. Bapak Ibu jamaah salat tarawih semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir penghujung bulan suci Ramadan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping beliau memberikan motivasi dan semangat, beliau juga mencontohkan kepada kita selaku umatnya untuk lebih bergegas, lebih bersungguh-sungguh dan lebih bersemangat ketika menjelang akhir-akhir bulan suci Ramadan. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat saddani zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ini multi tafsir kata para ulama. Ini adalah salah satu perumpamaan bagaimana kesungguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mentafsirkan juga dari hadis ini bahwa taraka azwajahu, Nabi meninggalkan istri-istrinya, lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan akhir-akhir bulan suci Ramadan untuk beribadah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemuliaannya, Allah menghadiahkan satu malam untuk kita semua. Menghadiahkan satu malam yang mungkin malam ini tidak diberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang diilhami, hanya kepada orang-orang yang diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap hamba bisa menerima hadiah mulia ini. Dan ternyata hadiah ini hanya sekali saja dalam satu tahun. Hanya satu malam saja di antara 29 hari bulan suci Ramadan. Yang dinamakan malam apa yang disebutnya? Lailatul. Malam apa? Lailatul Qadar. Subhanallah, dengan segala hikmahnya Allah dan Rasulnya merahasiakan tentang waktu Lailatul Qadar ini agar supaya manusia tidak bersandar pada waktu tersebut. Saya bayangkan Pak, kalau misalkan Lailatul Qadar Allah tetapkan misalkan di malam ke-21, kira-kira masjid kita penuh dari awal sampai akhir atau justru di malam 21 saja?
Parkiran penuh di tanggal 21. Dalam warung semua tutup, wes. Yang penting malam 21, sisanya Allah a'lam bishawab. Dengan segala hikmahnya Allah rahasiakan ini agar supaya apa? Supaya kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Karena Islam itu agama proses. Yang dinilai dalam Islam itu justru apa? Proses. Islam itu bukan agama hasil loh, Pak. Makanya dalam Quran kalimatnya ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta itu jalannya, bukan hasil, bukan ihdinal jannah. Bukan ya Allah tunjukkanlah aku ke surga, bukan. Tapi apa? Ihdinas siratal. Menandakan bahwa Islam ini adalah agama yang menilai prosesnya. Nah, kita dalam proses mencari malam Lailatul Qadar ini, bagaimana sikap kita? Apakah sikap kita itu seperti Rasul menyikapi malam Lailatul Qadar tersebut? Ternyata Bapak Ibu semuanya ada kisi-kisi. Nih, ibarat ujian itu ada apa? Kisi-kisi atau gambaran lah. Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Kata Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadar. Carilah malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir. Pertama kisi-kisinya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Silakan cari. Setiap malam dicari. Lebih dekat lagi dari itu ada keterangan yang menyebutkan fil autar, pada malam-malam witirnya. Coba hitung. Dari 21 sampai 30 yang witir ada berapa? 21, 23, terus 25, 27, 29. Kurang lebih ada 5 malam. Ini kisi-kisi, bukan berarti menetapkan ya. Ini apa? Kisi-kisi. Dan ternyata ada yang lebih spesifik daripada itu, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, yang dilanjutkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan tentang bahwa Lailatul Qadar ini, Lailatul Qadri Lailatus sabi'atin aw tasi'atin wa 20. Kata beliau, ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang nanti ditafsirkan oleh Ubay bin Ka'ab, ditafsirkan juga, diperjelas lagi oleh Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu Lailatus sabi'atin, kurang lebih pada malam ke-27, aw tasi'atin wa 20, atau ke-29. Kenapa? Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat tilkal lailati, pada malam tersebut, fil ardi, di muka bumi, akthar min adadil hasar, lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di muka bumi. Ada yang pernah hitung pasir? Di sini sekarang lagi membangun masjid ini, mudah-mudahan Allah bermudah. Mudah-mudahan segera Allah percepat ini pembangunan masjid diselesaikan. Saya hitung, jangan terlalu banyak lah. Seember lah ya. 1 ember pasir aja ada yang mau itu. Kira-kira berapa juta pasir dari 1 ember? Sekarang di muka bumi hitungan pasir ada berapa juta miliar. Ternyata malaikat di malam-malam itu lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di muka bumi. Ini bukan berarti ta'yin penetapan, tapi ini gambaran dan kisi-kisi yang kebetulan malam ini, malam ke-27 yang kita saat ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu semuanya, yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memanfaatkan malam yang mulia ini. Aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu semuanya, malam ke-27 ini jangan sampai kita tidak beriktikaf. Saya sarankan kepada semuanya, jangan sampai kita tidak beriktikaf. Kenapa? Belum tentu. Jangankan besok, pagi aja belum tentu kita hidup. Barangkali malam ini adalah Lailatul Qadar. Saya sarankan dari awal pertama datang kita di sini, niatkan i'tikaf. Yang saat ini belum ada niat i'tikaf di masjid ini sekarang, niatkan i'tikaf. Ternyata ketika seseorang tidak mampu beriktikaf sehari semalam atau full di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, kita ambil mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Yang disebut dengan i'tikaf itu adalah thubutuka fil masjid,
Setiap kali kita menetap di dalam masjid, selama kita meniatkan, ini yang membedakan biar kita di masjid yang biasa dengan i'tikaf. Adanya apa? Niat. Niatkan dalam hati kita i'tikaf. Jika ragu-ragu diucapkan boleh. Nawaitu an a'takifa lillahi ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, dalam ayat yang sering kita dengarkan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Coba baca bersama. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih kalau dihitung 83 tahun. Ada di sini mohon maaf yang usianya 83? Saya usia baru 17 tahun. Ibu-ibu ada yang 83 tahun? Jebelakan? Tidak ada. Bapak sepakat tidak ada ya? Dan belum tentu kita sampai ke usia itu. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, jika sholat kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, tarawih yang kita laksanakan tadi, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sama saja dengan 1000 bulan kita sholat tarawih. Zikir yang kita ucapkan subhanallah di malam Lailatul Qadar, sama saja dengan 1000 bulan kita mengucapkan zikir subhanallah, dan seterusnya. Baqiyatan ibadah, semua jenis ibadah. Jangan berputus asa. Kita yang masih terjerumus, tergelincir pada dosa meskipun di bulan Ramadan, tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Surga itu dihuni oleh para pendosa yang bertobat. Jadi di malam-malam akhir ini, gunakan waktu-waktu kita untuk bertaubat, menaubati, mengistighfari, meminta ampun atas dosa-dosa kita setahun kebelakang dan sebelumnya. Tadi ayat yang saya baca itu Pak, artinya kurang lebih begini. Sesungguhnya surga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Di antaranya adalah yang saya baca tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan mereka adalah orang-orang yang jika berbuat dosa dan berbuat kesalahan, zakarullah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka menyadari akan dosanya, beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Allah bertanya kepada kita, siapa lagi zat yang maha mengampuni lebih daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah, sesungguhnya rahmatku lebih luas daripada segala sesuatu. Maka saya mengajak kepada khususnya diri saya pribadi dan umumnya kepada semuanya, mari sama-sama kita isi akhir-akhir bulan suci Ramadan ini sebelum Ramadan berkemas dan beranjak pergi meninggalkan kita sibukkan, kita maksimalkan apa yang belum maksimal, kita maksimalkan sela-sela waktu kita sebelum justru kita menyesal dengan keluarnya kita di bulan suci Ramadan. Karena di antara orang yang paling rugi, orang yang paling bangkrut adalah ketika dia melewati bulan suci Ramadan walam yughfar lah, sementara dosanya belum diampuni. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman harus lebih bergegas, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menyambut kemuliaan ini. Khusus untuk malam ini, malam 28, malam 29, silakan yang diberikan kemudahan untuk kita semua beriktikaf. Kenapa? Di antara kejuaraan amal soleh di 10 hari terakhir ini, kalau ibarat ada kejuaraan apa? Amal soleh. Juara umumnya itu adalah iktikaf. Juara umumnya adalah apa? Iktikaf. Kenapa? Karena dalam iktikaf semua ibadah disediakan. Zikir, tilawah, salat, sedekah, dan seluruh. Ya, bagi siapa yang dipermudah atau justru siapa di antara kita yang belum dipermudah untuk bisa beriktikaf, minimal setiap kali kita masuk masjid kita niatkan iktikaf. Agar supaya apa? Supaya iktikaf kita ini bernilai ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar.
Barakallahu fikum wa fi amalikum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin ada yang bertanya-tanya tadi ini siapa, ini siapa. Nama saya Arifin Al-Qamari. Saya dari Tasikmalaya. Saya mengasuh di Tasikmalaya salah satu pondok pesantren, pesantren Hidayah. Dan di sini sekarang saya di rumah mertua istri saya, orang Mojokerto, Sanan. Ada yang tahu Sanan itu? Sanan Trawulan apa ya? Dia di situ. Nanti kalau sekiranya kita bertemu sapa di jalan, bertemu silakan disapa. Mungkin saya lupa, tapi Bapak ingat silakan kita saling bertemu sapa. Insyaallah saya mudah-mudahan setahun sekali atau setahun 2 kali insyaallah mudik ke Mojokerto. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keutamaan, tidak mengurangi fadilah silaturahmi kita. Allah yubarik fikum wa fi amalikum wa ma fi al-salam billahi wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.